Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Di awal kata tiada lain kata yang paling indah, megah pun hikmah dan barokah sehingga akan mendatangkan suatu karamah bila diucapkan oleh seorang hamba dengan penuh rasa istiqamah. Tiada syair yang lebih cantik, antik dan menarik dari syairnya para pujangga. Pelipur kalbu di kala rindu, pengobat lara di kala duka, dan jembatan emas sebagai tawasulnya seorang hamba yang penuh noda dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puja dan puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tiada pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang tentunya kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Tentunya salawat terbingkiskan salam semoga senantiasa tercurah pada sang paduka alam, sang uswatun hasanah, yakni Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati segenap panitia baik dari Ashabul Jannah atau Ajah ya, para pemuda remaja Masjid Al-Hadi yang biasa kita sebut dengan Ajah atau Ashabul Jannah, yang mudah-mudahan Allah senantiasa melindunginya. Kemudian yang saya hormati juga tak lupa sahabat-sahabat fillah dari pecinta Quran ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pun tak lupa para mustamin wal mustamiat rahimahullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semua, sehat zahir, sehat batin. Dimanapun kita berada, setiap derap langkah kita semoga ada dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini, malam yang insyaallah barokah ini, mulia ini, kita semua dipersatukan dalam sebuah momen dengan syariat, sebuah kolaborasi, di mana kolaborasi ini diantaranya adalah dari Ashabul Jannah dengan Pencinta Quran Foundation. Inilah yang menjadi wasilah pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang ibadah, amal ibadah bagi kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mohon izin saya Samsul Bahari selaku moderator, pengatur dan pembawa acara pada kesempatan malam kali ini yang insya Allah akan menemani teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Maka dari itu mohon izin saya untuk membacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, kemudian ada pelantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh saudara kami Ananda Wildan. Kemudian sambutan-sambutan, selanjutnya ada pemaparan materi yakni acara inti yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz yang sudah nampak di antara kita semua. Kemudian sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Sedikit informasi juga mengenai pemaparan materi ini insya Allah akan berlangsung selama 45 menit. Kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab 20 menit. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sebuah keterangan dikatakan kullu amrin ribalin walam yubda bihamdillah fahuwa aqta. Kullu amrin ribalin, setiap perkara yang baik, setiap perkara yang bagus, walam yubda bihamdillah, ketika tidak diawali dengan nama Allah, maka fahuwa aqta, maka akan sia-sia, tidak berguna dan sia-sia saja seperti itu. Maka dari itu mari kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara telah kita buka dengan penyebutan nama Allah, Allah yakni basmalah. Kemudian untuk mengefektifkan waktu, cara selanjutnya yakni ada lantunan ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh saudara kami Ananda Wildan, kepadanya dipersilahkan. Fadhol.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih pada Ananda Wildan yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan barokah dari pembacaan ayat suci Al-Qur'an tersebut khusus diberikan kepada beliau dan umumnya kepada kita semua selaku mustami yang mendengarkan. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni ada prakata atau sambutan-sambutan yang insya Allah sambutan pertama kali kami silahkan kepada selaku perwakilan dari Ashabul Jannah. Terlebih dahulu kami persilahkan, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu asrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan karunia kita bisa berkumpul di sini di kajian malam yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pembuka dan sekaligus sebagai perwakilan dari Ashabul Jannah, atau lebih disingkat dengan aja, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Cita Quran Foundation, ada Pak Hidayat Arifianto sebagai pemateri, dan juga para partisipan yang sudah hadir pada malam ini. Semoga pengorbanan waktu dan doanya sekiranya menjadi pahala dan menjadi penolong kita di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk para semuanya, hari ini merupakan kajian yang sekaligus sebagai acara mil dari Ashabul Jannah yang sudah berdiri 3 tahun lebih. Semoga dengan adanya kajian ini bisa menjadi titik baru agar Ashabul Jannah bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi titik perubahan kepada semua orang, khususnya bagi remaja dan pemuda-pemudi untuk saat ini. Segitu saja prakata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih pada selaku perwakilan dari Ashabul Jannah ya, atau aja pemuda atau pemudi pengajian Masjid Al-Hadi. Baik, kita lanjut kepada prakata atau sambutan selanjutnya yang insya Allah orang luar biasa ya, insya Allah akan disampaikan oleh Pak Sandi Firman selaku staf konvenser KPMPT. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, terima kasih Kang Samsul ya. Lalu juga ada Kang Haji tadi perwakilan dari Ashabul Jannah. Insya Allah senang sekali rasanya bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan pertemuan kita, kajian kita pada malam hari ini bersama dengan guru kita Ustadz Hidayat Arifianto mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenalkan teman-teman, saya Sandi, mewakili dari tim kajian perkantoran Cinta Quran Foundation. Mohon izin minta waktunya sebentar ya untuk teman-teman semua untuk kami menginformasikan beberapa program yang sedang dijalankan ataupun juga yang diinisiasi oleh Cinta Quran Foundation. Mohon izin untuk saya menampilkan slide terlebih dahulu. Baik, slide-nya sudah muncul ya teman-teman? Sudah. Baik, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai atau menjaga informasi lebih lanjut, teman-teman bisa menyimak ya pada video berikut ini terkait tentang event ataupun juga campaign yang sedang kita jalankan, yaitu gerakan hapus buta aksara Quran. Nah, seperti apa informasinya? Silakan teman-teman semua bisa menyimak pada video berikut ini. Saudara, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah menjadi 27,56 juta orang. Pemirsa, kualitas pendidikan Indonesia yang merupakan satu keluarga karena terlibat jaringan peredaran narkoba. Aksi mereka terhenti setelah remaja terjadi di Tanjung Sari, Kota Surabaya, Sabtu dini hari lalu. Tawuran ini pun disiarkan live di media sosial oleh gangster. Alhamdulillah, itu tadi ya teman-teman sekilas mengenai informasi gerakan hapus buta aksara Quran. Nah, berikutnya saya ingin jelaskan kembali ya teman-teman. Jadi gerakan hapus buta aksara Quran ini adalah sebuah campaign yang diinisiasi oleh Cinta Quran Foundation. Ya, kenapa kita menggagas program ini ataupun juga campaign ini? Karena sebagai bentuk keprihatinan kita atas tingginya buta aksara Quran di Indonesia yang mencapai kurang lebih 53,57% teman-teman. Yang artinya ada 100 juta orang yang belum bisa membaca Quran ataupun juga buta aksara Quran. Subhanallah teman-teman. Tentu kita pasti sedih ya. Tentu kita juga tidak rela dan kita tidak ingin berlama-lama dalam musibah ini. Nah, maka dari itu teman-teman semua yang Allah muliakan, kami mengajak kepada teman-teman semua untuk ikut mendukung ataupun juga bergandengan bersama dalam mendukung gerakan hapus buta aksara Quran ini. Dengan cara teman-teman semua mendaftarkan dirinya ya, diri kita di ghbaki.link. Nah, itu teman-teman klik di browsernya, di internetnya di ghbaki.link, ataupun juga nanti insya Allah akan saya share juga linknya, link pendaftarannya di kolom komentar chat. Nah, nanti setelah teman-teman semua mendaftarkan pada link tersebut, nanti kita akan diarahkan masuk ke grup WhatsApp yang nantinya teman-teman semua akan di tanggal 21 Januari 2022 akan membaca Quran 1 juz serentak bersama 100.000 partisipan ya teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah. Bismillah ya teman-teman. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberkahi kita semua, dan mudah-mudahan Indonesia terbebas dari buta aksara Quran. Amin ya rabbal alamin. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman juga bisa memfollow di Instagram @hapusbutaaksaraquran ataupun juga @cekifoundationid. Nah, itu terkait program dan juga event gerakan hapus buta aksara Quran.
Nah, berikutnya kita juga punya info ataupun juga kabar bahagia nih ya bagi teman-teman semua yang sudah hadir pada kajian malam hari ini. Jadi kami di Cinta Quran Foundation alhamdulillah mempunyai program Grand Prize hadiah 6 umroh gratis yang insya Allah kita akan undi di akhir tahun 2021 nanti. Berarti kurang lebih seminggu lagi ya teman-teman. Nanti kita akan umumkan di event Amazing Quran yang insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 31 Desember 2021 nanti. Nah, mudah-mudahan ya di antara teman-teman semua yang hadir pada kajian malam hari ini termasuk 6 orang yang bisa berkesempatan langsung berangkat menuju Baitullah. Nah, pasti teman-teman semua juga menanyakan caranya bagaimana. Jadi teman-teman semua yang sudah mengisi registrasi pada kajian malam hari ini itu sudah secara otomatis kita akan ikut sertakan dalam program 6 umroh gratis ini. Nah, berikutnya teman-teman semua juga bisa menyimak pada video berikut ini terkait tentang umroh gratis ya. Pemenang Grand Prize Umroh untuk Kota Makassar Amazing Muharram jatuh kepada nomor Alhamdulillah itu tadi mengenai program umroh gratis. Dan terakhir sebelum ditutup, kami membuka kesempatan ladang pahala jariah, amal jariah bagi teman-teman semua yang ingin berkontribusi dalam bentuk donasi untuk mendukung dakwah program Cinta Quran. Nah, caranya bagaimana? Bisa langsung menyalurkan kontribusi terbaiknya melalui rekening yang telah tertera di layar teman-teman semua atas nama Yayasan Cinta Quran Global. Nah, Masya Allah, tabarakallah, ini adalah peluang ya teman-teman yang sayang untuk dilewatkan. Silahkan dimanfaatkan, ditunaikan, dan jangan ditunda-tunda. Mudah-mudahan Allah menerima amal terbaik kita, dan mudah-mudahan Allah meridhoi setiap langkah kebaikan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan ya teman-teman, Kang Samsul dan juga dari teman-teman semua, Ashabul Jannah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat apa yang disampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ini merupakan sebuah kabar yang sangat gembira sekali, kabar yang sangat bagus sekali. Teman-teman tentunya menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan kesempatan umroh ke Baitullah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keriduan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi Baitullah ya. Mudah-mudahan. Oke, teman-teman sekalian, berbicara mengenai pemuda tentunya ataupun Ashabul Jannah ya, pemuda, bahwa dikatakan bahwa memang subhanul yaum rijal ghad ya. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Nah, pemimpin yang seperti apakah yang kita butuhkan di masa kini dan masa depan tentunya. Dan tentunya berbicara tentang surga dan pemuda tidak bisa dipisahkan ya, karena seperti yang kita semua ketahui bahwa penghuni surga itu adalah bagian dari penghuni surga itu adalah pemuda, tentunya pemuda dan pemudi seperti itu. Seperti yang teman-teman ketahui mungkin dari beberapa keterangan bahwa tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek di surga itu seperti itu. Maka tentunya yang mengisi adalah kita semua, pemuda dan pemudi seperti itu. Nah, akan tetapi pemuda dan pemudi yang seperti apakah pemuda yang pantas masuk surga seperti itu, masuk surga dengan kurun waktu yang cepat seperti itu. Tentunya insya Allah akan dibahas oleh guru kita semua, Al-Ustadz, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua.
Assalamualaikum Pak Ustadz Pak Ustadz Hidayat. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Pak Alhamdulillah. Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah. Baik teman-teman, sudah ada di tengah-tengah kita semua, guru kita semua Pak Ustadz Hidayat Arifianto SEI. Alhamdulillah. Insya Allah beliau yang akan memaparkan mengenai pemuda atau ashabul jannah ya, pemuda dan surga seperti itu. Mungkin sebelum dilanjut kepada pemaparan materi, mohon izin saya membacakan identitas atau CV beliau. Pertama, nama Ustadz Hidayat Arifianto SEI. Di sini beliau punya visi, Masya Allah, mencerdaskan umat dengan dakwah ilallah seperti ya, Masya Allah sekali. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah IAIN Surakarta, yakni tepatnya prodi ekonomi Islam seperti itu. Kemudian Masya Allah sekali pengalaman mengisi kajian, Masya Allah banyak sekali ya. Kalau dibacakan semua kayaknya tidak akan habis 1 jam ini. Jangan dibaca. Ya udah, Masya Allah sekali ini pengalamannya bukan kaleng-kaleng ya kalau bahasa anak-anak sekarang, Masya Allah sekali. Mungkin kita lanjut kepada pemaparan materi yang insya Allah akan berjalan selama 45 menit. Kemudian nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Maka dari itu teman-teman sekalian disiapkan pertanyaannya untuk kita bahan belajar. Mumpung Masya Allah ada guru kita semua bisa kita diskusikan malam hari ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu kami persilahkan kepada guru Al-Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kepada Allah, hari ini Allah limpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Bahkan kata banyak itu sendiri tak mampu untuk melukiskan besarnya nikmat Allah kepada kita semuanya. Karena sepanjang hidup kita, dalam setiap sisi kehidupan kita, dalam setiap saat di waktu-waktu yang kita jalani, semua penuh dengan nikmat yang Allah berikan untuk kita. Bahkan saking banyaknya nikmat Allah ini, justru terkadang banyak sekali nikmat yang tidak kita rasakan. Itu berharga untuk kita. Terlalu banyak nikmat yang oleh manusia itu tidak dia sadari. Ini adalah anugerah yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak. Bahkan mungkin yang kita sadari itu sangat sedikit. Maka saya sering sampaikan, kalau pengen tahu nikmat yang Allah berikan, seringlah bertanya kepada orang yang pernah kehilangan nikmat. Karena terkadang kita baru bisa merasakan nikmat itu luar biasa tatkala Allah itu sudah mencabut nikmat itu dari dalam diri kita. Sering saya sampaikan, kalau pengen tahu nikmatnya punya tangan ini kayak apa, silahkan datangi orang yang dulu pernah bisa memegang sesuatu dengan sempurna dengan kedua belah tangannya, tapi akhirnya kemudian tangannya diambil oleh Allah, dia buntung nggak punya tangan. Beliau lebih tahu nikmatnya punya tangan daripada kita. Kalau pengen tahu nikmatnya punya mata ini seperti apa, silakan datangi orang yang dulu pernah melihat indahnya dunia ini dengan sempurna, tapi akhirnya kemudian penglihatannya dicabut oleh Allah. Beliau lebih tahu nikmatnya punya tangan daripada kita. Kalau pengen tahu nikmatnya punya kaki ini kayak apa, silakan datangi orang yang dulu pernah bisa berjalan dengan sempurna, berdiri dengan gagahnya, tapi akhirnya kemudian kakinya diambil oleh Allah. Beliau lebih tahu nikmatnya punya kaki daripada kita.
Maka teman-teman sekalian, kadang kita terlambat sadar, baru menyadari nikmat Allah ini, Masya Allah luar biasa, tatkala Allah sudah cabut nikmat itu dari dalam diri kita. Maka semoga kita semua yang ikut kajian ini, saya berdoa semoga kita tidak termasuk orang-orang yang terlambat sadar, tidak termasuk orang-orang yang terlambat bersyukur kepada Allah. Dan semoga duduknya teman-teman sekalian di tempat masing-masing itu bagian dari syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena kita diajarkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bagaimana cara bersyukurnya seorang hamba kepada Allah. Bagaimana bersyukur yang sempurna? Yang pertama, mengakui bahwa nikmat ini dari Allah. Yang kedua, kita mengucapkan dengan ucapan pujian kepada Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak berhenti sampai di situ, kita gunakan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita ini untuk senantiasa beramal soleh. Jadi nikmat yang telah kita terima harus berujung berbuah amal soleh. Kalau belum kita pakai untuk amal soleh, pada hakikatnya kita tidak bersyukur. Maka saya ingat salah satu kisah bagus dari salah satu teman saya, dari salah satu sahabat saya. Beliau pernah cerita kepada saya, beliau itu pernah ngasih baju ke temannya. Jadi beliau ini pernah ngasih baju ke temannya, bajunya bagus. Maka yang dikasih baju tadi seneng banget. Yang dikasih baju tadi seneng banget. Akhirnya apa? Dia bilang kepada yang ngasih baju. Dia bilang ke teman saya tadi, Mas, makasih ya Mas, bajunya bagus banget, saya suka. Nggak cuma sekali, dua kali. Dia ulang-ulang di depan yang ngasih baju. Mas, makasih ya Mas, bajunya yang kemarin aku suka. Bahkan lain hari ketemu lagi yang ngasih baju, masih mengatakan, Mas, yang kemarin bajunya bagus banget, aku suka. Makasih ya Mas, makasih ya Mas. Diulang berkali-kali di depan yang ngasih baju. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan teman-teman sekalian, tahukah kita, ternyata orang yang dikasih baju tadi baru tahu setelah dia lewat samping rumah yang dikasih baju. Baru tahu apa? Baru tahu ternyata bajunya itu nggak dipakai. Dibuang di tempat sampah di samping rumah. Kira-kira yang ngasih baju tersinggung nggak? Tersinggung dong. Katanya makasih, 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 makasih. Bajunya dibuang. Coba teman-teman ingat-ingat ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada Allah berapa kali kita ulang? Minimal dalam rakaat sholat kita ulang 17 kali. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang memuji Allah, mengucapkan terima kasih kepada Allah. Dan kalau kita bahasakan dengan bahasa kita ya teman-teman sekalian, mungkin kita mengatakan makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Apalagi tambah zikir kita habis sholat 33 kali kita ulang makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Kita membual mengatakan terima kasih kepada Allah di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru nikmat yang telah Allah berikan ini tidak kita pakai untuk amal soleh. Bahkan kadang-kadang kita pakai untuk maksiat di hadapan Allah. Nauzubillah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Maka semoga duduknya teman-teman di tempat masing-masing, saya doakan ini adalah bagian dari amal soleh kita. Ini bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga bisa menyimak materi yang singkat ini dari awal sampai akhir, insya Allah ya. Alhamdulillah ya. Ini yang hadir banyak banget. Ada lebih dari 72.000 ya. Yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kenapa begitu? Karena kata Rasul, kalau ada masjid zikir itu dinaungi oleh 72.000 malaikat yang selalu mengamini setiap doa dan kebaikan yang ada di majelis itu. Maka teman-teman sekalian, ini ada majelis yang dinaungi oleh ribuan malaikat. Mereka selalu mendoakan kita, mengaminkan kebaikan kita, mengaminkan doa-doa kita. Maka antum semua itu beruntung banget dalam majelis ilmu, entah di sini atau majelis ilmu yang lainnya. Maka nanti kalau ada doa kebaikan tolong diamini dengan bersemangat ya, karena yang ikut amin ribuan malaikat ya. Saya doakan teman-teman semuanya yang sekarang masih kuliah, karena kebanyakan masih kuliah ini, semoga antum semua lulus nilainya terbaik. Amin. Dan harapan besar kita tidak cuma itu, ada mimpi yang paling tinggi. Semoga antum semua bisa menjadi bagian dari orang-orang yang masuk surganya Allah. Amin. Sesuai tema kita hari ini ya. Semoga yang sekarang ada masalah, yang sedang menghadapi ujian dari Allah, musibah dari Allah, semoga Allah berikan solusi yang paling mudah dan penuh berkah. Amin.
Semoga antum semua yang ikut kajian ini dilapangkan rizkinya oleh Allah. Amin. Yang punya hutang semoga segera lunas. Amin. Ada yang semangat banget ya aminnya. Ketahuan hutangnya banyak. Alhamdulillah saya ketemu dengan teman-teman yang masih muda-muda, semangat-semangat. Dan Masya Allah, masih muda, semangat banget untuk mendapatkan surga, insya Allah ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW, Rasul yang seluruh hidupnya dikorbankan untuk kita, Rasul yang seluruh yang beliau punyai itu diserahkan untuk umatnya. Bahkan di penghujung hidupnya yang disebut-sebut adalah umatnya, kita semua. Bahkan teman-teman sekalian, kita semua yang ada di akhir zaman, yang nggak pernah ketemu dengan Rasul, yang nggak pernah memeluk Rasul, yang nggak pernah bertatap muka dengan Rasul ini, sudah pernah disebut oleh Rasul dengan penuh kerinduan dan penuh cinta. Dan karena cinta dan rindu itu beliau berjuang luar biasa. Walau dicaci, walau dituduh gila, walau dihalangi secara fisik, walau dilempari kotoran, walau dilempari batu sampai berdarah, walau diancam dibunuh, walau di depannya itu ujung pedang siap membunuh Rasulullah, tapi beliau tetap berjuang karena cintanya beliau kepada kita. Dan alhamdulillah kita sekarang merasakan cinta beliau kepada kita dengan apa? Hari ini kita masih termasuk orang-orang yang tahu jalan sunnah, yang tahu jalan hidayah, yang tahu jalan Al-Quran, yang tahu jalan Islam. Kenapa? Karena dengan jalan yang sudah diberitahu oleh Rasul inilah nanti ada ujung yang sama dengan jalan yang pernah ditemui oleh Rasul. Dan ujung yang sama itu kita berharap sesuai dengan tema kita hari ini, surganya Allah, jannahnya Allah. Dan teman-teman sekalian, saya diberikan tor oleh panitia yang cukup singkat ya. Karena memang waktunya singkat. Mungkin panitia khawatir kalau tornya panjang-panjang nanti waktunya jadi panjang. Tadi malam saya ngisi teman-teman komunitas Yuk Ngaji yang bergabung di program yang sedang saya jalankan. Nama programnya itu Unlimited Belief. Jadi kita belajar tentang keimanan, belajar tentang akidah. Ada sekitar 300 orang yang ikut program itu. Tadi malam kita sampai jam setengah 11. Mulai dari jam 8 sampai setengah 11. Alhamdulillah pesertanya masih semangat luar biasa. Hari ini kita nggak boleh lama-lama, singkat saja. Nah, semoga yang singkat ini bisa mengingatkan kita, minimal memunculkan kerinduan kita untuk meraih dan bisa menginjakkan kaki di jannahnya Allah. Dan kerinduan itu nanti berdampak kepada amal-amal perbuatan kita yang cocok dengan kerinduan kita. Semoga seperti itu. Karena sebenarnya tentang surga, tentang pemuda, udah sering dibahas. Bahkan kalau saya tanya semua di sini, ya, sudah berapa kali mendapatkan penjelasan ayat ataupun hadis yang cerita tentang surga itu kayak apa? Nggak terhitung berapa kali. Iya nggak? Iya. Sudah banyak banget mendapatkan cerita tentang surga. Mulai dari kita kecil sampai kita sudah kuliah sekarang, sudah sering diceritakan tentang surga. Maka sebenarnya kalau kita bahas hari ini seperti mengulang hal-hal yang kemarin sudah kita sampaikan atau sudah diterima oleh teman-teman sekalian. Hanya pertanyaan besar dalam hati kita, kenapa panitia itu membuat judul ini? Mungkin juga ikut merasakan, ikut empati bahwa terkadang kita mengatakan pengen masuk surga, kita mengatakan takut ya kalau masuk neraka, tapi kok amal-amal kita dalam keseharian tidak mencerminkan orang-orang yang layak masuk surganya Allah. Coba teman-teman sekalian, kalau saya ingatkan lagi dengan hadis yang menceritakan bagaimana kenikmatan akhirat bila dibanding dengan kenikmatan dunia. Ini hadis sangat terkenal, berulang kali mungkin antum sudah pernah dengar. Ya, diriwayatkan dari Al-Mustarid. Jadi beliau itu salah satu sahabat Nabi. Ya, beliau mendengar Rasulullah bersabda. Rasulullah menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasul menyampaikan, mohon maaf kalau video saya macet, saya tolong dikasih tahu ya. Audio masih lancar ya? Alhamdulillah masih. Audio lancar. Video tadi sempat putus-putus nggak? Alhamdulillah belum.
Enggak ya? Nah, iya. Oke, sebelum materi saya lanjutkan, saya mau cek dulu suara saya terlalu keras atau terlalu pelan atau udah pas? Alhamdulillah pas. Pas ya? Enggak terlalu keras. Kalau terlalu keras sambil di sana pecah-pecah. Enggak ya? Udah pas. Ya, alhamdulillah udah pas. Tolong diingatkan kalau ada yang kurang pas ya. Jadi Rasul pernah bersabda, demi Allah, wallahi, Rasul yang terpercaya, yang kita imani beliau itu adalah seorang Rasul, seorang Nabi, seorang utusan Allah, ya, yang seluruh hidupnya itu maksum. Berarti Rasul itu nggak mungkin bohong. Itu sampai bersumpah, demi Allah, perbandingan dunia dengan akhirat adalah seperti seorang dari kalian itu memasukkan atau mencelupkan satu jarinya ke lautan. Lautannya bukan ember, ya, bukan gelas, bukan bak mandi, tapi lautan, dicelupkan di lautan. Kemudian hendaklah dia melihat seperti apa jari itu kembali. Maksudnya adalah ketika jari ini diangkat dari lautan itu, coba dilihat. Menurut Rasul, kenikmatan dunia itu seperti yang tertinggal di jari itu. Berarti hanya setetes saja dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yang selautan luasnya. Masya Allah, hilang itu yang satu tetes itu kalau dibanding dengan selautan jumlahnya. Masya Allah, itulah kenikmatan akhirat yang selautan dibanding dengan kenikmatan dunia yang hanya satu tetes saja. Yang satu tetes ini sekarang ini membuat banyak orang, termasuk para pemuda Islam, termasuk para mahasiswa, tergila-gila dengan yang satu tetes itu. Maka banyak orang sekarang, banyak pemuda, banyak mahasiswa yang rela melakukan zina. Mahasiswa yang zina banyak. Kalau di sini soleh-solehah semua, tapi di luar sana masih banyak para mahasiswa yang berzina. Mereka lupa dengan yang selautan itu, atau bahkan nggak pernah menggubris semuanya itu. Atau teman-teman sekalian sudah sadar dengan hadis ini, kenikmatan dunia itu hanya sedikit saja, tapi kadang-kadang kita melenakan perintah Allah. Contoh, kita lalai tidak melaksanakan sholat. Gara-gara apa? Gara-gara sedang mengerjakan sesuatu urusan dunia yang ujungnya hanya satu tetes. Nanti kalau antum sudah lulus, makin ngeri lagi tantangannya. Kalau sudah terjun di dunia kerja, antum akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan rumit, pilihan-pilihan sulit yang seolah-olah itu berat sekali. Mungkin ada yang merasakan, aduh, di depan saya ada tawaran project, untungnya 1 miliar misalnya. Mungkin buat mahasiswa sekarang mikir 1 miliar terlalu banyak ya. Tapi nanti kalau antum sudah terjun di dunia kerja, sudah jadi mungkin manajer sukses, atau mungkin sudah jadi pengusaha sukses, ada tawaran, ini bisnis untungnya 1 miliar. Tapi ada ribanya. Ribanya nggak banyak. Ribanya 1% saja. Ada bunga riba di sana 1% saja. Dan menurut Allah, jelas di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 Allah sampaikan, wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Bahkan di ayat tadi itu disampaikan kalau orang-orang itu masih mengambil riba, masih memakan riba padahal dia sudah paham, apa kata Allah? Allah mengatakan faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka penghuni neraka di dalamnya selama-lamanya. Ngeri kan? Ancamannya masuk neraka. Nah, ini ada untung 1 miliar. Itu sudah membuat manusia itu pusing. Aduh, ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Padahal itu lebih kecil daripada satu tetes jari yang ada di jari kita itu. Kenapa? Karena seluruh kenikmatan dunia itu kalau disatukan hanya setetes itu. Nah, 1 miliar itu nggak ada apa-apanya dari setetes itu. Mungkin satu molekul dari air itu, atau mungkin lebih kecil dari itu sudah membuat kita pusing dan rela kemudian untuk melakukan yang haram tadi. Padahal itu hanya satu tetes saja. Padahal Rasul sudah menyampaikan kenikmatan dunia itu hanya satu tetes saja. Sekarang coba, kalau kita buka-buka lagi,
ayat yang cerita tentang surga itu kayak apa. Terlalu banyak untuk saya tampilkan semua. Antum udah baca, antum udah sering dengar, antum udah sering dibacakan, bahkan mungkin sebagian besar sudah antum hafal. Di Quran surat Muhammad ayat 15 ini disampaikan oleh Allah. Mohon maaf saya tampilkan terjemahnya karena ayatnya panjang banget ya. Biar masih kelihatan dengan jelas ya. Jadi perumpamaan penghuni jannah, penghuni surga, yang dijanjikan orang-orang yang bertakwa, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya itu ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Jadi sungai yang pertama itu sungai yang bening. Jadi air murni yang tidak berubah bau dan rasa, berarti tidak tercampur oleh apapun, murni, segar, bening. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Kalau sekarang kita minum susu kan dari gelas, dari botol, dari kemasan. Di surga itu sungainya itu sungai susu. Jadi ada sungai air yang jernih, ada sungai susu yang tidak berubah rasa susunya tadi, ya. Masya Allah. Ada sungai-sungai khamr. Yang itu barangkali belum pernah ya minum khamr. Udah pernah belum? Belum pernah. Sama dengan saya juga belum pernah. Khamr rasanya kayak apa? Jadi kalau dijelaskan dalam ayat tentang khamr ya nggak terbayang khamr itu kayak apa. Yang jelas khamr di masa Rasul dulu sebelum Islam datang, sebelum khamr itu haramkan, menjadi minuman favorit pada waktu itu dan dianggap ini minuman yang lezat. Dan itu sungai-sungai khamr, dan khamr itu kalau di ayat lain itu diminum tidak membuat orang itu mabuk, justru membuat orang itu bisa menikmati dan tidak pernah merasa pusing dan mabuk. Itu dijelaskan di dalil yang lain, di dalil yang lainnya. Kemudian sungai-sungai dari madu. Kalau sekarang orang beli madu mahal di surga itu sungainya sungai madu ada. Yang sudah disaring, maksudnya madu yang memang sudah benar-benar madu, nggak bercampur dengan kotoran-kotoran yang lainnya. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan, ampunan dari Rabb mereka, mendapat ampunan dari dosa-dosa yang dulu pernah mereka lakukan. Karena pahala-pahala yang mereka kumpulkan jauh melebihi dosa yang sudah mereka lakukan. Sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minum dengan air yang mendidih hingga memotong ususnya. Maksudnya sama kekalnya dengan orang-orang yang menghuni neraka yang minumannya itu air mendidih, yang merontokkan usus-usus kita. Belum lagi kalau kita bicara dalil tentang neraka yang lainnya, bahwa air minumnya itu nanah dan darah. Allah udah gambarkan bagaimana indahnya surga dan kenikmatannya, bagaimana ngerinya neraka. Lawan dari surga itu. Karena kalau antum nggak masuk surga, ya tempatnya di neraka. Kalau kita takut dengan neraka, kita menjadi orang yang taat, ya tempat kita di surga. Saya nggak perlu mengulang lebih dalam dan cerita lebih panjang tentang surga. Antum sudah sering mendapatkannya. Dan teman-teman sekalian, kalau kita buka ayat yang lainnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah sampaikan di Quran surat Ali Imran 133 ini. Ya, apa itu? Dan kita diminta oleh Allah bersegera, ya. Dan bersegera kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Antum udah banyak belajar bagaimana luasan langit ditambah dengan luasan bumi. Masya Allah. Dan Allah sampaikan begini, diperuntukkan atau disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Saya hanya mengambil ujung ayatnya, u'iddat lil muttaqin. Jadi surga itu diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan antum udah paham bahwa surga itu untuk orang-orang yang takwa, itu udah paham dari kecil dulu. Siapa yang akan masuk surga? Orang yang taat kepada Allah, udah paham semuanya. Apalagi di ayat yang kita juga sudah tahu, sudah sering mendengar.
Nanti kalau kita sudah meninggal dunia sampai di akhirat yang Allah katakan wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Di tempat yang waktu itu membuat seluruh manusia panik, sampai Allah menggambarkan di Quran surat Abasa dengan gambaran yang sangat mengerikan. Ketika seorang suami itu lari dari istrinya, ketika seorang istri itu lari dari suaminya, ketika seorang anak itu lari dari bapaknya, seorang bapak itu lari dari anaknya. Semua ikatan-ikatan cinta di dunia, kekeluargaan itu semua orang lupa. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan satu urusan penting. Apa itu? Pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah di padang mahsyar. Yang kala itu Allah akan mengatakan, Iqra kitabak. Allah akan sampaikan kepada kita, Iqra kitabak. Bacalah kitabmu. Bacalah kitabmu. Apa maksudnya? Kitab di sini adalah catatan amal kita. Selama kita hidup di dunia, akan disodorkan catatannya nanti di hadapan Allah di padang mahsyar. Apa yang kemudian Allah akan berikan kepada kita? Yang akan diberikan kepada kita sesuai dengan ayat yang antum juga sudah sering banget membacanya. Di Quran surat Al-Qari'ah. Allah sudah sampaikan jelas, antum udah hafal ayatnya, bahwa nanti kalau timbangan amal kebaikan kita itu lebih banyak, maka Allah udah siapkan apa itu? Surga yang ada dalam judul kita. Bahwa nanti kalau amal keburukan kita itu lebih banyak, Allah udah siapkan apa itu? Hawiyah, nerakanya Allah. Antum kan udah hafal ayatnya, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, kita udah paham bahwa surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau boleh saya tanya, dan cukup antum jawab dalam hati, kalau saya tanya, inginkah kita masuk surga? Pasti jawaban antum semua dalam hati masing-masing mengatakan iya. Dan kalau saya suruh nulis di chat, penginkah kita semua masuk surga? Semua akan mengatakan iya, pengen masuk surga. Kalau saya tanya, mau nggak antum semua dimasukkan ke neraka? Gak ada yang mau masuk ke neraka. Pertanyaannya teman-teman sekalian, ketika kita mengaku merindukan surga, mengaku pengen masuk surga, apakah amal takwa yang Allah tunjukkan itu kita lakukan? Banyak orang-orang yang pengen masuk surga tapi sangat sedikit, bahkan tidak mau melakukan amal-amal yang bisa membuat dia itu masuk ke surga. Dan banyak orang-orang yang takut dengan neraka tapi masih melakukan amal-amal yang membuat mereka itu terjerumus kepada neraka. Kok bisa seperti itu teman-teman sekalian? Nggak percaya? Coba sekarang saya kasih contoh sajalah. Satu contoh tentang surga. Saya mau tanya teman-teman sekalian, atau saya tanya salah satu ya. Mas Samsul yang tadi MC, saya tanya Mas Samsul, bisa di-on-kan mic-nya. Mas Samsul, kalau sholat subuh berjamaah di masjid kampus, biasa di masjid kampus atau di masjid di rumah? Pokoknya di masjid ya. Kalau sholat subuh berjamaah di masjid, yang datang banyak atau sedikit Mas Samsul? Kalau sepenglihatan Samsul gitu ya, kurang banyak lah istilahnya. Kalau banyak, nggak terlalu banyak. Ya, mungkin jawaban singkatnya sedikit. Betul nggak Mas Samsul? Betul. Ya, yang jelas masjidnya nggak penuh. Pasti, Betul. biasanya seperti itu. Paling 1 shaf, 2 shaf, paling banyak 3 shaf. Itu juga yang terjadi di masjid dekat rumah saya. Kalau sholat subuh, paling 2 shaf. Dan sekarang teman-teman sekalian, kalau saya tanya, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit Mas Samsul? Iya, Mas Samsul jawabannya keren sekali. Keren banget. Kenapa? Saya tanya banyak sedikit, jawabannya banyak sekali. Kenapa banyak sekali?
Bayangkan teman-teman sekalian, sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya luar biasa, sebanyak langit dan bumi. Banyak banget. Artinya apa? Ini kan jalan untuk ke surga. Ini jalan untuk ke surga. Katanya pengen surga. Ini ada jalannya. Silahkan ya. Salah satunya ya, sholat subuh berjamaah di masjid. Nah sekarang begini, yang datang banyak, yang datang sedikit. Coba sekarang teman-teman sekalian, saya akan ubah ceritanya. Andai malam ini takmir masjid mengumumkan begini, bapak-bapak sekalian yang besok datang sholat subuh berjamaah di masjid akan dikasih hadiah. Uang cash setiap orang 10 juta rupiah. Dan uang 10 juta itu sudah ditata di soft masjid, dari soft paling depan sampai soft paling belakang. Bluk, 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 bendelan uang 10 juta, 10 juta, 10 juta setiap sajadah di masjid. Masih dijaga, difoto, diedarkan foto itu di media sosial, di WhatsApp, di Instagram, di Facebook. Semua penduduk tahu, semua orang di sekitar sana tahu bahwa di masjid ada bendelan uang 10 juta, 10 juta, 10 juta cash buat orang-orang yang besok pagi sholat subuh berjamaah di masjid. Saya cuma mau tanya, kira-kira besok pagi yang subuh berjamaah di masjid banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit, Mas Samsul? Kemungkinan dari Isya kayaknya nggak pulang, nunggu sholat lagi. Masya Allah. Jawaban ini baru saya dapat hari ini. Sebelumnya nggak jawab begitu, cuma jawabannya. Ini Mas Samsul luar biasa. Kemungkinan habis Isya standby itu, nggak tidur, standby di masjid. Bahkan pagi harinya mungkin di luar masjid itu banyak orang berebut pengen sholat jamaah di dalam masjid. Gara-gara apa? Gara-gara uang 1 juta. Maaf, gara-gara uang 10 juta. Gara-gara uang 10 juta itu kaum muslimin tergopoh-gopoh datang ke masjid, coba bayangin. Tapi ditawari pahala, gak ngefek. Sekarang saya tanya, pahala dengan uang 10 juta banyakan mana? Banyakan pahala. Jangankan 10 juta, 1 miliar dibanding pahala, banyakan pahala. 1 triliun dibanding pahala, banyakan pahala. Seluruh harta itu digabungkan di dunia ini dibandingkan pahala, banyakkan pahala. Kenapa? Karena balasan di akhirat, di surganya Allah itu betapa luar biasanya. Sampai digambarkan kalau udah sampai surganya Allah, mendapat kenikmatan surga, orang-orang itu sudah lupa semua dengan nikmat-nikmat di dunia itu. Berarti pahala dari Allah itu jauh lebih berharga daripada uang 10 juta. Kenapa mereka memilih uang 10 juta? Daripada pahala menjadi tiket Anda masuk ke surga. Karena pahala hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Pahala itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman dalam dadanya. Yang punya iman dalam hatinya, teman-teman sekalian. Buat orang-orang yang tidak beriman, pahala itu nggak ngefek. Uang bendelan itu lebih real daripada pahala. Tapi orang-orang yang beriman, yang melihat keimanannya itu fakta, yang sama realnya dengan tumpukan uang tadi, maka dia bisa merasakan bahwa pahala surga itu sudah lebih luar biasa daripada tawaran uang tadi. Maka teman-teman coba lihat diri kita, mari kita muhasabah diri. Kalau tawaran surga, kalau tawaran pahala dari Allah itu tidak membuat kita tergerak untuk melakukan amal. Kalau tawaran pahala dari Allah itu tidak menggetarkan hati kita untuk kemudian segera meraihnya. Kemudian ancaman dosa dari Allah itu tidak membuat kita ngeri, kemudian ketakutan dengan neraka. Mungkin kita patut bertanya, jangan-jangan iman itu sudah menguap dari dalam diri kita. Kenapa? Karena semua itu akan tergantung bagaimana keimanan kita. Maka teman-teman sekalian, coba saya pengen ingatkan dengan sebuah kisah. Kisah apa? Ini kisahnya bagus banget. Saya sering ceritakan tentang kisah ini.
Kisah seorang sahabat yang amalnya luar biasa, karena beliau termasuk orang-orang yang imannya juga luar biasa. Kisah yang mana sih? Kisahnya berawal dari seorang anak yatim yang dia ingin merapikan pekarangan rumahnya. Ketika pekarangan rumah mau dia rapikan, ternyata pagarnya itu membentur satu pohon kurma milik tetangganya. Akhirnya apa? Dia minta ke tetangganya, "Pak, tolong ikhlaskan satu pohon kurma itu buat saya. Karena saya mau meluruskan pagar rumah saya terbentur pohon kurma Bapak." Kebetulan tetangganya orang kaya. Dia minta satu pohon kurma tetangganya itu diikhlaskan karena dia terhalangi pagar rumahnya. Tapi orang kaya tadi mengatakan, "Nggak boleh. Itu punya saya." Enak aja. Kalau dengan bahasa kita kira-kira begitu. Tapi anak yatim ini masih mengatakan, menghibah kepada orang kaya tadi, "Ikhlaskan dong Pak. Gimana saya nggak bisa meluruskan pagar rumah saya?" "Oke lah Pak, kalau nggak mau saya minta, nggak mau diikhlaskan, sekarang saya beli Pak." Orang kaya tadi malah marah. "Kamu mau beli pakai apa? Kamu mau beli pakai apa?" Akhirnya apa? Kasusnya rame, diadukan ke Rasulullah. Ketika diadukan ke Rasulullah, Rasul sampai menawari ke orang kaya ini, "Wahai orang kaya, ikhlaskan satu pohon kurma itu untuk anak yatim ini. Dan buat engkau, aku ganti dengan satu pohon kurma di surga." Rasul sampai mengatakan, "Lepaskan saja, berikan ke anak yatim ini, dan engkau aku kasih satu pohon kurma di surga." Kira-kira, teman-teman sekalian, ini tawaran menarik enggak? Menarik banget. Apa kata orang kaya tadi? Orang kaya tadi mengatakan begini, Gak boleh, ini punya saya." Ini sahabat Nabi yang di sekitarnya kan gregetan luar biasa. Kenapa? Ini ditawari surga, dia mengatakan tidak. Hanya melepas satu pohon kurma tadi. Coba bayangin teman-teman sekalian, kalau mendapatkan satu pohon kurma di surga, kira-kira orangnya ikut masuk surga enggak? Lah iyalah. Maksud dapat satu pohon kurma di surga, orangnya masih di neraka. Apa gunanya kan? Dan teman-teman sekalian, berarti orang ini dijamin masuk surga hanya dengan mengikhlaskan satu pohon kurmanya. Tapi dia mengatakan apa? Tidak. Maka teman-teman sekalian, kejadian ini membuat salah seorang sahabat gregetan. Siapa dia? Namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah itu ngomong kepada orang kaya ini, "Wahai orang kaya, kalau aku sebutkan kebun kurmaku, kamu tahu nggak?" Orang kaya tadi mengatakan, "Siapa yang nggak tahu wahai Abu Dahdah, kebun kurmamu kan paling luas di Madinah. Kebun kurmamu itu paling subur di Madinah, dan engkau adalah salah satu petani paling kaya di Madinah. Semua orang tahu, emang kenapa?" Apa jawaban Abu Dahdah? Abu Dahdah mengatakan kepada orang kaya tadi, "Kasihkan, ikhlaskan satu pohon kurmamu itu untuk anak yatim ini. Serahkan saja. Dan buat engkau aku ganti dengan seluruh kebun kurmaku. Ambil semuanya." Masya Allah. Kaget orang kaya tadi sampai dia terdiam. Abu Dahdah masih melanjutkan kata-katanya, Kurang orang kaya, kurang. Kalau kurang, aku masih punya rumah. Ambil rumahku, ambil rumah. Asalkan satu pohon kurma ini serahkan kepada anak yatim ini." Akhirnya apa? Orang kaya tadi tergiur oleh tawarannya Abu Dahdah. Dia lepaskan satu pohon kurma tadi, diserahkan untuk anak yatim itu, dan diganti oleh Abu Dahdah dengan apa? Seluruh kebun kurmanya dan rumah-rumahnya Abu Dahdah, semuanya. Dan pasca pertemuan itu, Abu Dahdah menghadap ke Rasul. Beliau tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, hamba mau tanya." "Mau tanya apa Abu Dahdah?" "Hamba mau tanya, hamba dapatkan ya Rasul satu pohon kurma di surga. Hamba dapatkan ya Rasul satu pohon kurma di surga ya Rasul. Ternyata dia membayangkan ketika melepas semua kebun kurmanya, rumah-rumahnya, dia terbayang akan mendapatkan satu pohon kurma di surga." Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, "Tidak Abu Dahdah, tidak. Tapi engkau mendapatkan kebun kurma di surga."
engkau mendapatkan kebun kurma di surga. Mendengar kebun kurma di surga tadi apa yang dilakukan Abu Darda, dia kemudian bergegas pulang pengen ketemu dengan istrinya dan ngomong ke istrinya, istriku jangan masuk kebun kurma kita lagi, jangan masuk rumah kita lagi. Udah aku jual semuanya, aku lepas semuanya. Istrinya kan kaget, sebanyak itu dijual dengan apa? Maka istrinya tanya ke suaminya, engkau jual dengan apa suamiku? Engkau jual dengan apa sebanyak ini? Apa kata suaminya Abu Darda? Abu Darda mengatakan, aku jual, aku tukar dengan kebun kurma di surga. Dan mendengar kebun kurma di surga itu apa respon istrinya? Istrinya mengatakan, Masya Allah, suamiku Abu Darda, sungguh engkau beruntung dengan jual beli. Sungguh engkau beruntung dengan jual beli. Teman-teman sekalian, dua insan ini, itu dadanya ini penuh dengan keimanan. Dan buat orang-orang yang beriman, mereka itu nggak ada urusan apakah berat atau ringan perintah Allah. Nggak ada urusan apakah sulit ataukah mudah perintah Allah. Urusan mereka hanyalah seberapa dalam iman itu tertancap dalam dada, maka sekuat itulah dia melakukan amal di hadapan Allah. Amal-amal yang terbaik, yang penting mendapat ridho dari Allah dan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Maka teman-teman sekalian, siapakah orang-orang yang kuat untuk melalui jalan ke surga ini? Ya hanyalah orang-orang yang punya iman yang benar dalam hatinya. Sesuai yang disampaikan oleh salah satu ulama yang kemarin sempat saya bahas dalam program tentang akidah di Yuk Ngaji. Iman itu apa? Ma'anal iman at-tasdiqul jazm al-mutabiqul lil waqi' 'anid dalil. Tasdiqul jazm, membenarkan dengan pasti, mutabiqul waqi' sesuai dengan fakta, 'anid dalil, muncul dari dalil. Tasdik jazm itu sudah ada belum dalam hati kita? Membenarkan dengan pasti bahwa surga itu ada, itu sudah ada belum dalam hati kita? Yang coba kalau kita lihat para sahabat terdahulu ketika ditanya atau mungkin bicara tentang keimanan dan amal, itu luar biasa kayak tadi. Seorang sahabiah misalnya Sumayyah, untuk tahu sekuat apa sih keimanan yang sampai membuat orang itu takwanya luar biasa dan layak masuk ke surga, maka seorang sahabiah namanya Sumayyah itu memberikan contoh kepada kita. Antum udah hafal ceritanya juga ya. Keluarga Yasir itu ditangkap, satu keluarga, suaminya ya, namanya Yasir, istrinya namanya Sumayyah, dan anaknya namanya Amr bin Yasir, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal juga. Ditangkap, diancam untuk keluar dari Islam oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Disiksa satu persatu. Bapaknya Yasir itu diikat dengan beberapa ekor kuda di tangan dan kakinya, diancam keluar dari Islam, tinggalkan ajaran Muhammad, kembali ke Lata, Uzza, Manat, Hubal dan tuhan-tuhan kita yang lainnya. Kalau enggak, kuda-kuda itu akan kami bentak dan tubuhmu akan terbelah. Beliau lebih taat kepada Allah, memegang teguh keimanannya. Akhirnya kuda-kuda itu pun dibentak dan tubuhnya itu hampir terbelah. Dan beliau syahid di jalan Allah. Yang kedua itu istrinya. Istrinya itu disiksa dengan sangat keji sekali. Sampai di ujung siksaan untuk istrinya, untuk Sumayyah tadi, itu tombaknya orang kafir itu menembus dari mulutnya sampai ke duburnya. Dari mulutnya Sumayyah sampai ke duburnya Sumayyah. Dan yang saya takjub adalah kata-kata beliau sebelum ditusuk dengan tombak. Ketika beliau masih hidup kemudian disiksa dengan sangat keji tadi, Rasul kan memberikan motivasi kepada keluarga Yasir. Sabar keluarga Yasir, Allah akan mengganti dengan surga. Sabar keluarga Yasir, Allah akan mengganti dengan surga. Apa yang kemudian diucapkan oleh Sumayyah mendengar kata-kata Rasul itu? Sumayyah mengatakan, ya Rasulullah, aku udah melihat surga itu ada di depan mata saya ya Rasulullah. Surga itu ada di depan mata saya ya Rasulullah. Apakah Sumayyah pada waktu itu melihat surga? Enggak. Sumayyah enggak melihat surga. Tapi iman dalam dada Sumayyah itu membuat surga itu seolah-olah nyata di depan mata dia. Itulah iman yang akan membuat seorang itu taatnya kepada Allah itu luar biasa. Kita sekarang tantangannya enggak seberat itu kan. Diminta untuk sholat, mentaati seluruh aturan Islam dalam kehidupan kita. Maka teman-teman sekalian, saya ingin tekankan lagi, iman itu harus nancep dalam diri kita, karena iman inilah nanti yang akan membuahkan amal. Mohon maaf, ini waktu saya sebenarnya sudah habis. Seperti hanya Allah ingatkan di Quran surat Ibrahim
ayat 24. Allah sampaikan kepada kita, alam tara kaifa daraballahu mathala. Apakah kalian tidak mengetahui atau tidak memperhatikan bagaimana Allah itu membuat sebuah permisalan, perumpamaan. Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Kalimat yang baik, kalimat thayyibah, maksudnya kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha thabitun, akarnya itu kuat menghunjam ke bawah, ya, kokoh. Wa faruha fis sama, dan batangnya menjulang ke langit. Jadi kalimat la ilaha illallah yang mencerminkan keislaman kita sekaligus dalamnya keimanan kita itu seperti pohon yang akarnya kokoh ke bawah, kemudian batangnya menjulang ke langit. Dan pohon yang baik itu diceritakan oleh para ulama, pohon yang baik itu adalah pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Orang kalau nanam pohon kurma, ya, itu biasanya biji ditanam, atasnya kasih batu. Kenapa begitu? Agar akarnya itu tumbuh menghunjam ke bawah dulu. Bukan batangnya yang ke atas, tapi akarnya dulu menghunjam kokoh ke bawah. Kalau sudah kokoh ke bawah, baru batu tadi itu disingkirkan sehingga nanti tumbuh batang ke atas. Maka itu menggambarkan seorang muslim yang taat, yang takwa kepada Allah, yang layak untuk masuk surga, termasuk pemuda itu harus seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman sekalian menguatkan keimanan kita. Kita pelajari tentang iman, tentang akidah, sehingga apa? Sehingga itu memunculkan ketaatan kita kepada Allah. Karena pondasinya taat, pondasinya takwa, itu adalah iman dan akidah. Orang kadang-kadang salah memahami tentang rizki, salah memahami tentang akhirat, salah memahami tentang takdir, qada wal qadar, sampai kemudian ini berimbas kepada pilihan-pilihan perbuatan itu salah, karena nggak tahu ilmu tentang keimanan. Maka ngaji tentang keimanan itu penting, teman-teman sekalian. Maka teman sekalian, pemuda kayak apa yang layak masuk surganya Allah adalah pemuda-pemuda yang takwa kepada Allah. Takwa itu landasnya keimanan yang kemudian diikuti dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Maka teman-teman sekalian, kalau kita mampu kemudian mencontoh bagaimana Rasul dan juga para sahabat tadi, orang-orang yang imannya kokoh, kemudian takwanya sempurna kepada Allah, ya insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang kemudian akan bertemu dengan Rasul dan para sahabat nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, untuk menutup materi saya, karena kurang lebih tinggal 5 menit materi saya, teman-teman, saya ingin sampaikan sebuah cerita seorang pemuda lagi ini. Pemuda di zaman Rasul, mungkin juga pernah dengar juga ceritanya. Ceritanya seperti apa sih? Ini ceritanya seorang pemuda yang dia termasuk Ahlus Suffah. Tahu Ahlus Suffah? Ahlus Suffah kan orang yang tinggalnya di masjid. Di sini ada Ahlus Suffah nggak yang ikut kajian? Insya Allah nggak ada. Ahlus Suffah itu benar-benar memang ya dia nggak punya keluarga, nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Dia mengabdikan diri di masjid. Tinggalnya juga di masjid. Ada seorang Ahlus Suffah, ya. Namanya siapa? Namanya Zahid. Dia itu udah cukup umur. Ya, usianya kira-kira 35 tahun. 35 tahun dan masih jomblo. Belum menikah. Cocok banget dengan Anda kan? Udah ada yang menikah di sini? Insya Allah masih jomblo semua ya. Nah, ketika itu pemuda ini ditemui oleh Rasul di depan Masjid Nabawi. Ketika apa? Ketika pemuda ini tuh sedang ngasah pedangnya. Jadi ketika ngasah pedang, temui oleh Rasul, "Wahai Zahid, kamu sendirian saja." Apa jawaban Zahid? Yang spontan dari jawaban Zahid itu muncul kata-kata begini, "Ya Allah, ya Rasul, Allah itu bersama saya." Sebenarnya Rasul itu tanya begini, "Kamu itu sendirian, nggak sama keluarga, nggak punya keluarga?" Maksudnya tanya begitu. Apa jawaban dia? Yang dia ingat apa? Allah bersama saya. Padahal Rasul tanya, "Kamu sendirian, nggak berkeluarga?" Maksudnya begitu. Maka saya tadi menyampaikan ke Rasul, "Ya Rasul, engkau tahu sendiri hamba kondisinya kayak apa." Jadi teman-teman, saya ingin gambarkan, Zahid ini orangnya dari sisi tampang dia jelek. Saking jeleknya, nggak ada muslimah yang mau menikah dengan dia. Dia juga miskin.
Dia Ahlus Sufah, nggak punya apa-apa. Akhirnya apa? Rasul mengatakan kalau kamu ingin, kamu mau, insya Allah buat Allah semua itu mudah. Akhirnya apa? Rasul perintahkan kepada penulisnya untuk apa? Menuliskan surat. Surat apa? Surat lamaran. Jadi Rasul intinya melamarkan Zaid ini, seorang muslimah, anak dari bangsawan di Madinah. Bangsawan tadi juga sahabat Nabi, namanya Said. Said punya anak namanya Zulfah. Maka Rasul meminta penulisnya menuliskan surat, intinya surat lamaran yang akan dibawa oleh Zaid untuk melamar Zulfah, anak dari sahabat Nabi namanya Said. Akhirnya apa? Bahagia banget Zaid tadi, kemudian pergi ke rumahnya Said. Dok, assalamualaikum Said. Waalaikumsalam. Tumben-tumbenan ini Zaid, ada apa? Tiba-tiba datang ke rumahku. Saya membawa surat dari Rasulullah. Masya Allah, senang sekali. Said tadi mendapatkan kabar bahwa ada surat Rasul untuk dia. Akhirnya apa? Gak sabar dia pengen baca. Mana suratnya wahai Zaid? Mana suratnya wahai Zaid? Akhirnya apa? Dipeganglah surat itu, diambillah surat itu, kemudian dia baca. Ketika dia baca surat itu, tahu kalau surat ini adalah surat lamaran dari Rasul melamarkan putrinya untuk menikah dengan Zaid. Maka dia pandangi surat ini, dia lihat wajahnya Zaid. Dia pandangi surat ini, dia lihat wajahnya Zaid. Dan dia mengatakan, ini benar Zaid, ini surat dari Rasul wahai Zaid. Apa kata Zaid? Engkau meragukanku wahai Zaid, aku kan sahabatnya Nabi, aku kan sahabat Rasul, engkau ragu sama aku. Ribut-ribut tadi didengar oleh anaknya, didengar oleh Zulfah dari dalam rumah. Zulfah menyeru kepada bapaknya, ayahanda, kenapa? Ada tamu nggak dipersilakan masuk, malah ribut-ribut di luar. Akhirnya Zulfah dipanggil sama bapaknya, sini anakku, ini ada kaitannya dengan engkau. Setelah Zulfah keluar, kemudian bapaknya ngomong kepada Zulfah, wahai Zulfah, ini ada seorang pemuda yang datang ke sini untuk melamarmu menikah dengannya. Maukah engkau wahai Zulfah? Zulfah melihat sosok pemuda tadi, Zulfah melihat sosoknya Zaid tadi yang wajahnya jelek. Spontan dia nangis, dia histeris, dia ketakutan. Ayahanda, kenapa saya harus menikah dengan pemuda ini? Bukankah banyak bangsawan yang lebih ganteng, lebih gagah, dan mereka juga soleh yang mau menikah denganku, ayahanda? Kenapa harus dengan sang pemuda ini? Akhirnya apa? Bapaknya mengatakan kepada Zaid, Zaid, engkau sudah dengar jawabannya dari mulut putriku langsung. Dari putriku langsung, engkau udah dengar jawabannya. Sekarang silahkan kembali kepada Rasulullah, kembalilah kepada Rasul dan sampaikan kepada Rasul bahwa lamaranmu untuk menikah dengan putriku ditolak oleh putriku. Mendengar kata-kata ayahnya menyebut nama Rasul, langsung kaget Zulfah. Kenapa bawa nama Rasul ayahanda? Kenapa menyebut nama Rasul di sini ayahanda? Ini ada apa sebenarnya? Ketahuilah putriku, surat ini adalah suratnya Rasul melamarkan engkau untuk menikah dengan Zaid. Begitu tahu bahwa surat ini dari Rasul, Zulfah menangis. Zulfah menangis dan mengatakan, astagfirullah, astagfirullahaladzim, hamba sudah durhaka kepada Rasul dan Allah, hamba sudah berdurhaka pada Allah dan Rasulnya. Ayahanda, jangan sampai sang pemuda ini kembali kepada Rasul membawa berita tadi. Saksikan ayahanda, demi cinta saya kepada Allah dan Rasul, hamba menerima lamaran pemuda ini. Masya Allah, lamarannya akhirnya diterima. Hanya karena Zulfah ini tahu bahwa surat lamaran ini ditulis oleh penulisnya Rasul. Akhirnya apa? Singkat cerita, mereka bersiap untuk menikah. Dan Zaid ini karena nggak punya apa-apa, oleh Rasul diminta untuk datang ke beberapa sahabat. Akhirnya dia mengumpulkan 80 dinar, bantuan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Dia simpan 40 dinar untuk persiapan rumah tangganya, dan yang 40 dinar dia pakai untuk belanja persiapan nikah. Dia ke pasar membeli perlengkapan pernikahan, pakaian, kemudian mahar untuk istrinya, dan juga bahan-bahan untuk walimah. Semua dia beli, 40 dinar dihabiskan.
Kemudian dia kembali lagi ke Masjid Nabawi, ke masjidnya Nabi. Begitu sampai Masjid Nabawi, dia kaget. Kenapa? Karena banyak orang berkumpul di depan Masjid Nabawi. Dan dia tanya kepada sahabat yang lain, ini ada apa? Kenapa ramai di depan masjid? Ada apa? Kamu nggak dengar, Zahid? Tadi ada pengumuman dari Rasul. Rasul menyerukan kita untuk berangkat berjihad karena orang-orang kafir sudah siap menghancurkan kita. Mereka sudah mengepung kita, wahai Zahid. Masya Allah, jihad. Mendengar seruan jihad dan rencana Rasul akan berangkat jihad bersama dengan pasukan tadi, maka Zahid pun kemudian bergegas. Kemana? Tunggu aku, teman-teman. Jangan berangkat berperang dulu sebelum aku datang lagi sampai ke sini. Dia kembali ke pasar lagi, dia jual semua yang dia belanjakan tadi, dia jual semuanya. Dia jual semuanya, ditambah dengan 40 dinar yang dia simpan tadi, 80 dinar dia dapatkan lagi. Kemudian dia beli kuda perang yang paling keren. Dia beli pedang yang paling bagus. Dia beli pakaian perang yang paling mahal. Dia beli semua perlengkapan perang yang paling keren. Dia siapkan untuk jihad di jalan Allah. Dan dia pakai semua itu lengkap. Dia naik kuda pakai pakaian perang lengkap dengan pedang yang paling keren, dengan perlengkapan yang paling bagus. Dia kembali di depan Masjid Nabawi dan orang-orang melihat ada seorang kesatria yang paling gagah di antara mereka baru datang. Mereka nggak mengenali siapa kesatria itu. Mereka hanya terheran-heran, terpesona dengan pakaian perangnya itu paling keren, pedangnya paling bagus, kudanya paling gagah di antara mereka. Akhirnya kemudian pasukan itu pun berangkat dan peperangan itu terjadi, jihad itu terjadi. Dan kemudian berakhirlah peperangan itu, kaum muslimin memenangkan pertarungan. Dan di akhir peperangan, teman-teman sekalian, kaum muslimin mendapati salah satu pasukan yang syahid di jalan Allah tadi, tersingkap pakaian perangnya, terbuka penutup wajahnya, dan mereka baru tahu ternyata seorang ksatria yang paling gagah, senjatanya paling bagus, pakaian perangnya paling keren, kudanya paling gagah tadi adalah Zahid yang esok harinya mau menikah. Dan kemudian berita tentang Zahid tadi itu sampai ke Madinah dan sampai ke telinganya Zulfah. Dapat kabar bahwa Zahid fisabilillah. Apa yang kemudian disampaikan oleh Zulfah? Zulfah bermohon kepada Allah, ya Allah, mungkin hamba nggak layak menikah dengan pemuda soleh ini di dunia. Maka nikahkan hamba di akhirat, ya Allah. Nikahkan hamba di akhirat di surgamu, ya Allah. Nikahkan hamba di surgamu, ya Allah. Sampai Zulfah itu berdoa seperti itu, teman-teman sekalian. Kenapa? Coba bayangkan, dari yang tadinya itu jijik melihat seorang Zahid yang wajahnya jelek begitu, menjadi sangat cinta. Karena cintanya kepada Rasul dan cintanya kepada Allah itu membuat dia kemudian mengubah semua rasa, mengubah semua persepsi yang ada dalam dirinya. Yang dulunya benci menjadi cinta. Dan dia rela memberikan semuanya asal apa? Mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena keimanan yang ada dalam hatinya, keimanan yang ada dalam dadanya. Maka teman-teman sekalian, lihat kembali dalam sejarah Islam, dalam sejarah banyak sekali pemuda-pemuda yang pilihan-pilihan hidupnya itu luar biasa. Mereka nggak pernah tertipu oleh dunia. Dan sekarang lihat teman-teman Anda di kampus, remaja-remaja dan pemuda-pemuda di sekitar kita, yang mereka itu menutup mata dari jalan ketaatan kepada Allah. Bahkan mereka lupa dengan tawaran surganya Allah ini, dan mereka tenggelam dalam perbuatan maksiat di hadapan Allah. Padahal itu adalah dosa-dosa yang akan mengantarkan mereka ke nerakanya Allah. Maka teman-teman sekalian, ini menjadi tugas antum semua yang mengaku pemuda-pemuda yang merindukan surga. Ajak mereka kembali kepada jalan yang benar agar kita semua bisa bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila banyak salah, dan mohon maaf kalau tadi ada kendala teknis sedikit putus-putus. Mungkin karena jaringan di sini ada sedikit gangguan. Itu saya kembalikan kepada pembawa acara. Semoga ini semua menjadi nasihat buat saya.
kalau ada baiknya boleh diambil dan diamalkan dalam kehidupan kita. Semoga mendekatkan kita dengan ridhonya Allah, sehingga kemudian mendekatkan kita dengan pintu-pintu surganya Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali, tentunya berbicara mengenai syukur, kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, dan tentunya keimanan dan ketakwaan seorang pemuda, tentunya itu merupakan aspek-aspek hal yang sangat penting sekali dimiliki tentunya oleh kita semua selaku generasi muda, terlebih di masa-masa yang semakin mengkhawatirkan seperti sekarang ini, seperti itu. Dan jujur saja saya pribadi merasa tertampar dengan apa yang disampaikan beliau barusan, karena sangat jauh sekali dengan apa keadaan saya sekarang. Baik tadi dari kisahnya sahabat Yasir dan istrinya, itu merupakan pembuktian bahwa keimanan, ketakwaan itu adalah di atas segalanya. Akidah itu di atas segalanya, seperti itu. Di mana mereka merelakan kesenangan dunia, kesenangan apapun itu bentuknya di dunia yang menurut kita itu kesenangan yang tidak bisa kita tinggalkan. Tetapi sahabat-sahabat kita ini, sahabat-sahabat Rasul ini malah lebih memilih kenikmatan akhirat, kenikmatan akhirat timbang kenikmatan dunia seperti yang tadi disampaikan. Baik, Mustamin wal mustamid rahimakumullah. Kita lanjut kepada sesi tanya jawab ya. Sepertinya ini sudah tidak siap lagi. Ini ada hal yang ingin didiskusikan oleh teman-teman sekalian. Boleh saya persilakan. Mohon maaf sebelum dilanjut ke pertanyaan, kira-kira kita buka berapa pertanyaan ya, Pak Ustadz? Saya yang ikut aja. Oh, boleh, siap. Kita kondisional ya, mudah-mudahan tidak mengganggu waktu luangnya, waktu istirahatnya Pak Ustadz ya. Oke. Saya biasa ngisi sampai tengah malam. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kesempatan emas sekali teman-teman sekalian, kesempatan. Tapi ini sebenarnya saya ada bareng ngisi juga di live-nya Yuk Ngaji. Oh iya, siap. Gak apa-apa, beberapa pertanyaan silakan. Siap. Boleh teman-teman sekalian bisa bertanya via langsung audionya diaktifkan atau via chat, boleh silakan. Ya, saya yang bikin langsung juga boleh, langsung on mic boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hidayat yang telah memberikan paparan materi yang sangat luar biasa, sangat menampar sekali juga. Saya mempunyai pertanyaan nih Pak Ustadz, cukup singkat. Menurut Pak Ustadz, lebih baik menjadi seseorang itu lebih baik menjadi ahli ibadah atau ahli ilmu? Itu aja sih Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Ya, teman-teman sekalian, ada pertanyaan bagus nih. Lebih baik menjadi ahli ibadah atau lebih baik menjadi ahli ilmu? Kadang-kadang pikiran kita itu terbelah oleh apa? Oleh cerita, oleh nasihat yang kita tidak menerimanya secara utuh. Secara utuh bagaimana? Secara utuh begini. Maksudnya begini. Kalau yang kita pelajari misalnya nasihat dari ulama ya, agar kita itu semangat belajar. Maka kadang kita mendapati ada sebuah cerita yang di situ menekankan bahwa ilmu itu penting. Sehingga kadang-kadang orang yang sudah ahli ibadah ya, itu bisa tergelincir kalau dia bukan seorang ahli ilmu. Bahkan di salah satu hadis disampaikan bahwa ada seorang ahli ilmu yang dia itu ditakuti sama setan. Jadi lebih ditakuti sama setan padahal dia kondisinya ketiduran. Ya. Sangat ditakuti oleh setan gara-gara dia ahli ilmu padahal dia tidur. Padahal yang ahli ibadah dia sedang
melakukan sholat. Setan nggak takut sama yang ahli ibadah itu. Itu nasihat untuk menekankan kepada kita agar kita itu belajar, agar kita itu thalabul ilmi sehingga punya ilmu. Bukan berarti orang punya ilmu, orang berilmu itu tidak rajin beribadah. Jadi seorang yang ahli ilmu ketiduran tadi itu bukan dia tidak beribadah, cuma pada waktu itu dia ketiduran gitu loh. Artinya ada pilihan yang jauh lebih baik. Apa itu? Kita belajar menjadi orang yang faham dengan ilmunya, mafhum dengan ilmunya, menjadi ahli ilmu, sekaligus beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah itu amal dari ilmu kita. Kalau ilmu itu tidak berbuah menjadi amal, ya sia-sia kan kita belajar. Hanya mendapatkan pahala dari pahala belajar saja. Hingga kemudian tidak berbuah menjadi amal. Nah, kadang-kadang kita juga mendapat nasihat dari para ulama yang menekankan agar kalau belajar itu harus jadi amal, dengan cerita-cerita yang mengunggulkan atau seolah-olah melebihkan orang-orang yang punya amal walaupun amalnya itu sedikit. Lebih baik daripada orang yang belajar tapi nggak diamalkan. Ada kalanya begitu. Nah, setiap cerita, setiap nasihat dari ulama, setiap hadis tadi itu memang harus ditempatkan pada posisi yang tepat, porsi yang tepat, dan dua-duanya kita pahami secara komprehensif. Bukan kemudian kita split harus milih yang mana, ahli ilmu atau ahli ibadah. Sebagaimana Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik di hadapan Allah? Amal apa yang paling disukai oleh Allah? Sahabat itu sering bertanya begitu kepada Rasul dan jawabannya beda-beda. Ada kalanya Rasul menjawab dengan jawaban apa? Amal yang terbaik adalah berbakti kepada orang tua. Tapi di lain waktu Rasul pernah menyampaikan amal terbaik adalah berjihad di jalan Allah. Iya kan? Nah, maka nasihat kemudian hadis yang dari Rasul itu memang sampai kepada kita dengan konteks yang beda-beda. Dan seluruh ajaran Rasul ya dari A sampai Z secara kafah itu kemudian harus kita pakai. Nah, kalau kita sekarang berarti pilihannya apa? Ya harus belajar ahli ilmu sekaligus ahli ibadah. Karena orang yang ahli ibadah tak memahami ilmunya, ini juga berbahaya. Orang yang sudah belajar dia berilmu tapi tidak mengamalkan menjadi amal soleh, nggak jadi ibadah. Dalam arti luas ya, ibadah tidak hanya melakukan sholat atau baca Quran saja, nggak hanya zikir saja, tapi seluruh aktivitas kehidupan kita yang kita niatkan ikhlaskan Allah dan caranya sesuai dan tidak melanggar syariat Allah, ini disebut dengan ibadah. Maka ibadah itu bentuknya kalau makna secara umum bisa jadi jual beli Anda itu ibadah. Kalau jual belinya sesuai dengan syariatnya Allah. Antum belajar teknologi itu bisa jadi ibadah. Kalau belajarnya dan mengembangkan teknologinya sesuai dengan syariatnya Allah dan diniatkan ikhlas karena Allah, maka jawaban saya pengen keluar dari pertanyaannya apa itu? Ya harus jadi ahli ilmu, harus jadi ahli amal, harus beribadah kepada Allah. Jangan di split hanya gara-gara kita kadang-kadang menyimak separuh-separuh dari nasihat yang berbeda dengan konteks yang berbeda. Gitu ya. Ya, semoga tidak puas dengan jawabannya sehingga masih semangat untuk terus menggali dan membaca. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kalau mau menyampaikan feedbacknya juga boleh. Mau menyampaikan pertanyaan lagi boleh dari pertanyaan tadi, silakan. Kalau cukup kita ke yang lainnya. Boleh. Silakan Kang Haji, ada sanggahan atau ada yang ditanyakan lagi terkait pertanyaan barusan? Sudah cukup. Saya juga tadi mengingat lagi yang kisah yang tadi yang tentang lebih baik yang kisah apa ya? Yang tadi yang Pak Ustadz jelasin yang tidur sama yang lagi sholat, yang sama aja itu lebih takut yang mana? Ya kalau itu konteksnya sedang ngasih nasihat bahwa ilmu itu penting. Iya. Ya, nanti di sekali waktu kita akan dapati sirah yang akan menekankan bahwa amal itu penting. Nah, itu pasti akan ditekankan di amalnya. Nah, itu bukan berarti menafikan ilmu. Nah, gitu.
Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan. Baik, terima kasih Kang Aji sudah bertanya. Silakan teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin dipertanyakan kembali, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kan gini Pak Ustadz, saya pernah mendengar sebuah kisah di mana kisah itu tuh ada seseorang yang terdampar di sebuah pulau dan dia tuh mendapat makanan pada saat waktu-waktu tertentu atas izin Allah juga, sehingga akhirnya dia hanya bersujud kepada Allah selama beratus-ratus tahun gitu Pak Ustadz. Terus suatu waktu akhirnya dia meninggal gitu kan. Nah, dia pada saat itu menghadap kepada Allah, lalu dia berkata, ya Allah, apakah aku masuk surga karena ibadahku? Lalu Allah berkata, Allah berfirman bahwa dia tidak masuk surga karena ibadahnya, melainkan karena rahmatnya. Nah, pertanyaannya, apakah beribadah kepada Allah adalah salah satu bentuk rasa bersyukur juga, Pak Ustadz? Hanya itu Pak Ustadz pertanyaannya. Ya. Sudah cukup pertanyaannya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, yang disampaikan oleh Mbak Nuraini tadi itu salah satu cerita Israiliyat. Jadi cerita Israiliyat itu cerita yang sebenarnya sumbernya bukan dari Al-Quran dan Sunnah, tapi cerita yang kemudian turun-temurun diceritakan. Nah, tapi isinya biasanya kalau diambil oleh ulama kemudian dimasukkan dalam kitabnya, kemudian sampai nasihat itu kepada kita, biasanya isinya adalah nasihat-nasihat kebaikan. Isinya adalah nasihat-nasihat kebaikan. Isinya adalah hikmah yang ingin disampaikan kepada kaum muslimin, agar kaum muslimin itu lebih baik lagi dengan nasihat itu. Nah, maka seperti tadi hampir mirip sebenarnya dengan dengan pertanyaan sebelumnya, kita harus melihat konteksnya seperti apa, dan antara satu amal dengan amal lain, satu ajaran Islam dengan ajaran Islam lain pasti tidak bertentangan, dan pasti kemudian tidak kemudian yang itu nggak usah aku lakukan, aku lebih cenderung kepada yang ini. Kayak tadi misalnya, masuk surga itu bukan karena ibadah, tapi karena rahmatnya Allah. Antara rahmatnya Allah, ridhonya Allah, ya, pahala dari Allah, dan ibadah yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang bertentangan. Kalau tadi saya jelaskan tentang ada pahala, ada dosa, ada surga, ada neraka. Jadi ketika kita beribadah mengharap pahala dari Allah, ketika kita tidak bermaksiat karena takut dosa dari Allah, kalau dosa takut dengan neraka, kalau pahala itu merindukan surga, maka teman-teman sekalian, bukan berarti kalau kita itu beribadah berharap pahala, ini berarti tidak berharap ridhonya Allah. Karena apa? Karena antara ridho Allah dengan pahala dosa itu nggak bisa dipisahkan. Maksudnya seperti apa? Justru Allah itu ya ngasih tanda-tanda kepada kita. Allah itu kan gaib, kita kan nggak tahu Allah itu ridho atau tidak. Iya kan? Kan kita nggak bisa tanya langsung kepada Allah. Kita juga nggak bisa lihat tanda-tanda secara langsung yang bisa kita rasakan dalam diri kita. Kalau Allah ridho itu kayak apa? Allah nggak ridho itu kayak apa? Terus bagaimana kita tahu kalau Allah itu ridho kepada kita, sehingga kemudian Allah memberikan rahmat kepada kita? Taunya dari mana? Taunya dari aturan yang Allah berikan kepada kita. Kalau ulama itu sudah merumuskan namanya syariat dari Allah. Hukum-hukum syariat. Nah, berarti kalau kita itu melakukan perintah Allah, ini tandanya Allah ridho. Kalau kita melanggar aturan Allah, ini tandanya Allah tidak ridho atau Allah murka. Maka kalau kita itu melakukan perintah Allah, ya, dimotivasi oleh Allah dengan pahala, itu juga dalam rangka meraih ridho Allah, kemudian mendapatkan rahmat Allah itu.
Jadi antara rahmat, pahala, keridhaan Allah, amal baik, ibadah itu tidak bisa dipisahkan. Antara ibadahnya orang tadi yang dia bersujud di hadapan Allah, dia beribadah di hadapan Allah, ya, itu tidak bisa dipisahkan dengan rahmatnya Allah. Artinya apa? Ya memang dia masuk surga karena rahmatnya Allah. Tapi rahmatnya Allah itu juga tidak dipisah dengan amal ibadah dia. Dia mendapatkan rahmatnya Allah karena dia rajin beribadah. Iya kan? Sama ketika kita mau beramal misalnya. Wah kalau beramal jangan harapannya surga, jangan harapannya pahala. Harapannya harusnya ridhonya Allah. Agar apa? Kan nanti Allah itu masukkan kita ke surga karena ridhonya Allah. Bukan karena pahala yang kita kumpulkan di dunia. Bukan kayak gitu. Jadi tidak dipertentangkan antara pahala dengan ridhonya Allah. Ridhonya Allah dengan rahmatnya Allah. Itu satu jalur. Dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Jadi pahala itu tanda bahwa Allah itu ridho. Dosa itu tanda bahwa Allah itu murka. Kalau Allah ridho, Allah kasih rahmat kepada kita. Jangankan kita taat ya, kita maksiat itu Allah masih memberikan peluang pintu rahmatnya. Dengan cara apa? Dengan cara bertobat. Kalau kita bertobat masih diberi ampunan oleh Allah. Bahkan Allah menyampaikan taubat itu adalah hal yang dicintai oleh Allah. Sehingga kemudian kita memang tidak boleh putus asa dengan rahmatnya Allah. Nah, tanda-tandanya dengan apa? Ajarannya kalau dalam Islam, taati syariatnya Allah. Insya Allah kita dapat pahala dan itu adalah tanda bahwa Allah ridho kepada kita. Jadi memang kita harus komprehensif dan jangan tergoda untuk membenturkan antara satu ajaran Islam dengan ajaran Islam yang lain. Nah, kadang-kadang setan itu pintar goda gitu. Bahkan nanti teman-teman kalau sudah banyak baca atau mungkin banyak interaksi dengan orang dengan pemahaman-pemahaman yang macam-macam, atau mungkin pernah ketemu orang ya yang dia ngaku saya sudah levelnya tidak sekedar syariat, tapi saya sudah levelnya hakikat. Nggak cuma ma'rifat, sampai sudah level hakikat. Jadi level syariat kan Anda taat sama Allah kan letterlock seperti syariat yang diberikan. Pengen ngejar pahala, takut dengan dosa. Kalau saya udah nggak seperti itu karena levelnya beda. Kalau ada orang yang ngomong begitu, kemudian dia sampai mengatakan untuk saya sudah nggak perlu lagi pakai syariat. Kenapa? Levelnya udah level hakikat. Maka kadang kalau sudah sampai tergelincir itu sampai kalau saya sholatnya nggak sama dengan orang-orang biasa. Bahkan ada sebagiannya yang sudah tidak sholat karena merasa sudah sangat dekat dengan Allah. Sholat itu hanya sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Saya sudah merasa dekat, saya sudah merasa menyatu kedekatannya dengan Allah, sehingga apa? Sholat nggak penting lagi buat saya. Karena yang penting itu ridhonya Allah itu, dan udah dapat kok, udah dekat dengan Allah, udah selalu mengingat Allah, maka sholat tadi hanya sarana saja. Maka nggak sholat nggak apa-apa. Hati-hati, kadang-kadang hal-hal yang semacam itu karena kita membenturkan satu ajaran Islam dengan ajaran lain. Kedekatan dengan Allah, ya, hakikat tadi, ma'rifat tadi, itu jangan dipisahkan dengan syariat tadi. Itu menyatu. Nah, maka kalau belajar tasawuf ke orang-orang yang ulama-ulama tasawuf yang benar mengajarkan itu. Salah satunya ada Syekh Yusuf An-Nabhani yang kitabnya juga dipelajari di pesantren-pesantren, beliau mengajarkan tasawufnya dengan benar. Jadi antara syariat, ma'rifat, hakikat itu bukan sesuatu yang kemudian terpisah. Kalau udah sampai level hakikat kemudian yang ma'rifat ditinggalkan. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan nasihat-nasihat terkait dengan ya kita harusnya fokus kepada rahmatnya Allah, dan masuk surga itu karena rahmatnya Allah, karena ridhonya Allah, bukan karena ibadah kita. Padahal antara ibadah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, pahala dan dosa itu sesuatu yang sangat terkait pembahasannya. Gitu ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Kan kadang orang-orang tuh kalau misalnya pemahamannya terpaku, jadi mikirnya tuh kayak
banyak teman-teman juga yang pas ngedenger itu teh berarti kita nggak usah ibadah ya, suka mikirnya kayak gitu Pak Ustadz. Padahal kan maksudnya gimana kita mau dapat rahmat Allah kalau kita nggak ibadah sama Allah, kan intinya gitu kan. Iya, betul. Intinya Jadi kadang ulama itu ngasih nasihat pada orang fokus kepada rahmatnya Allah untuk orang-orang yang ketika dia beribadah belum kuat harapannya kepada ridho. Jadi cuma pengen mengingatkan aja kalau beribadah juga jangan sampai lupa bahwa ini juga untuk meraih ridhonya Allah. Nah, cuma buat orang lain yang salah memahami nasihat itu, jadi seolah-olah oh yang penting ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Jadi makanya ketika memahami Islam yang harus komprehensif, bukan kemudian kita terima separuh-separuh gitu. baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Jazakallah Pak Ustadz. Iya, Kum. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz dan Teh Nuraini yang sudah bertanya, dan tentunya memang banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan ya, tentunya mengenai ridho dan ibadah ya. Tentunya logikanya saja kita meminta uang jajan ke orang tua, kita antara kita dengan orang tua sajalah, tidak jangan dulu sama Allah. Misalkan kita nurut terlebih dahulu baru nanti dikasih ridho atau dikasih jajan, uang jajan lah, buktinya seperti itu mungkin Pak Ustadz ya. Jadi tidak semata-mata kita diridhoi kalau kita tidak beribadah, seperti itu mungkin Pak Ustadz ya. Bagus sekali analoginya Mas Samsul, keren. Nah, alhamdulillah. Mungkin yang lain silahkan, manakala ada yang ingin ditanyakan kembali, mungkin mumpung masih ada waktu Pak Ustadz ya. Silahkan. Atau memang sudah sangat mengerti, sudah sangat Masya Allah jelas sekali seperti itu. Silahkan. Maka ada yang ingin didiskusikan kembali, silahkan. Kalau sudah nggak ada, nggak apa-apa, ditutup. Saya juga mau ke Zoom meeting di samping. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Kalau begitu kita cukupkan sekian. Saya haturkan terima kasih kembali pada Pak Ustadz Hidayat Arifianto. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir ya. Mudah-mudahan esok lusa dan sebagainya kita bisa silaturahim kembali Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Amin. Baik, sebelum kita tutup kesempatan pada malam kali ini, saya izin sedikit menyampaikan resume dari pemaparan beliau. Sebetulnya ini sangat sedikit dari yang sedikit sebetulnya ya, karena memang sangat berarti sekali semuanya. Ini merupakan materi-materi yang sangat penting. Namun ini adalah sedikit garis besarnya. Oke, pertama tadi beliau menjelaskan bahwa menyadari nikmat Allah salah satunya adalah dengan mengucapkan hamdalah. Dan tidak terlepas, tidak cukup hanya dengan mengucapkan kalimat hamdalah saja, melainkan dengan memanfaatkan nikmat itu untuk beribadah dan untuk berbuat kebaikan dan akhirnya menjadi pahala bagi kita semua. Kemudian tentunya kenikmatan yang kita terima di dunia itu ya tidak, atau istilahnya sangat-sangat sedikit sekali kalau dibandingkan dengan nikmat yang nanti kita semua akan terima di akhirat apabila kita menjalankan kehidupan ini dengan ketakwaan dan keimanan, seperti itu. Seperti yang tadi diibaratkan bahwa memang nikmat dunia itu hanya setetes air dan nikmat akhirat itu merupakan diibaratkan dengan air yang banyak jumlahnya selautan, seperti itu. Dan banyak sekali kisah-kisah inspiratif seperti kisah sahabat Zahid, Yasir dan istrinya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sekalian, kita cukupkan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini merupakan menjadi ladang ibadah kita semua, menjadi amal soleh yang Allah ridhoi dan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
kami khususnya saya mewakili rekan-rekan yang menjadi panitia dan rekan-rekan terkait mengaturkan permohonan maaf apabila banyak sekali kesalahan, kekurangan, dan tentunya banyak sekali ya mungkin ya kekurangannya. Kami mohonkan hatur maaf. Pak Ustadz juga kami ucapkan terima kasih. Masya Allah sudah bisa hadir di tengah-tengah kami semua. Alhamdulillah suatu kenikmatan yang tiada tara seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian Pak Sandi juga kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf di sini agak bising. Kami ucapkan terima kasih juga dan teman-teman sekalian yang nampak hadir pada kesempatan Zoom kali ini. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, khilaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Samsul, Mas Andi, Mas Aji, Mbak Nur Raini dan teman-teman yang lainnya, saya pamit dulu ya. Oh Pak, alhamdulillah terima kasih banyak Pak. Ya, minta doanya biar saya istiqomah. Amin. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Nuhun Kang Samsul, teman-teman semua. Saya izin end meeting ya, Zoom-nya. Siapa enggak? Terima kasih banyak Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Sehat semua. Pak Sandi. Sehat-sehat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi.